Mulai dengan melihat video singkat ya nanti. Hi, it's Mr. Anderson, and this is Environmental Sciences Video 18. It's on land use. You're probably familiar with this skyline. It's the Las Vegas Strip, but it's actually a small portion of the Las Vegas area. This picture was taken in 1984, and now I'm going to show you a picture taken in the same location in 2011, and watch what's happened to Las Vegas. So we've had huge development into the periphery. We call that urban sprawl, and it brings with it some ecosystem impacts. And so land development will always occur with humans, but we're seeing a movement from the rural to the urban into the cities. We call that urbanization. That's actually a good thing. It can leave more land conserved for ecosystem services. The problem is not only are we seeing growing cities, but we're seeing growing transportation, we're getting highways, the arrival of the car, and that leads to urban sprawl. The cities are spreading out and we lose all the benefits of the city. Also, as people move out, they take their tax base with them, and that can lead to urban blight on the inside of the city. And so we're getting these ecosystem impacts. With urban sprawl, we're eating up the land around the city, so there's a loss of land, and also we have pollution. So we can have air pollution, we can have light and noise pollution, and heat pollution. We see that in the urban heat islands. But we're always going to have development. So people are putting forward this idea of we need growth that's smart, or smart growth, to avoid some of these negative consequences. But in parallel to that, we're also trying to conserve land, and we've been doing this in all countries around the world. In the U.S., this is highlighted in the national parks. We have wilderness areas, wildlife refuges, and then around cities we're trying to protect the wetlands and the forests. And so this is the movement towards the cities. In 1950, this is where people were living. 70% of the people on the planet lived in rural areas, and less than 30% in the cities. Watch what happened over the last 50 years and what they predict into the next 50 years. Those are going to flip-flop. And so we're getting this movement to the cities. This has already occurred in a lot of the developed countries. And so the U.S., it's already over 75% of the people are living in the cities. But we're going to see this in developing countries. As they come online, we're going to have more people moving into the urban areas. You can see this in an age structure diagram. This is females in a rural county in Iowa. And you can see that once they go to college, the numbers drop off in that area. Now, why is that? In a rural setting with industrial agriculture, there's not jobs anymore. And so you can see that they're moving into the cities. This is the growth in a urban area of Iowa. And so we're seeing this movement into the cities due to opportunity. You can get jobs there, and once you move into the city, you're not going to move back, and so this transition is going to occur into the future. It's actually a good thing. If we think about low density housing, I want you to concentrate on the green area here. Let's say we have 9 houses and they're all spread out. Let's say this is in a subdivision. Each of them have their own yard. Then we have to put roads to each of those. And what's happening is we're losing that valuable land. But if we get the movement into the cities, so we take those same 9 houses, stack them on top of each other, let's call them apartments. Now we've got higher density housing. We can have a park that they share and a fewer roads. And now we leave more of that land outside the city. And so cities are actually good. The problem is urban sprawl. And so if we put a city right here and then put a couple of roads to it, so back around the turn of the last century, cities started to grow. And that's because there were opportunities there. And so if we say this is the housing density, so we're going to have the greatest density inside the center of the city, there's opportunities there. It's really hard to get into the city. We don't have a lot of roads. We don't have a lot of transportation. It's hard to get out of the city. And so we're going to see these flourishing inner cities. Now what happens though around the last half of the last century is that we have the arrival of roads, infrastructure, and the automobile. Now it's easier to get in and out of the city. And people started doing that. They started buying up lower density housing. And so what you get is this urban sprawl, this movement away from the city. And this is a positive feedback loop. The more people move out, the more roads there are, the more tax base there is, and we're going to get more movement out. And we're going to encroach into the area around it. They're also bringing their tax base with them. And so that leaves a lot of the time urban blight, areas on the inside of the city where people aren't actually living. Now this is kind of a United States problem where it's more of a problem in the US. And so if we look at this graph, this is the area per person. And so these are all US cities. And so in US cities like Houston and Phoenix, we have low density housing.
If we look on this side on gasoline use in the US, we're going to be using more gasoline. And so since cities in the US formed later than those in Europe, and also since we were using the automobile and we had increase in highway structure, we've had the sprawl be a larger problem in the US. Brings with it problems in all cities. Pollution would be an example. So this is smog in Mexico City. We also get noise and light pollution and heat pollution. If we look specifically at heat pollution, we're seeing these heat islands where cities are. And so this is a picture of Manhattan. This is Central Park right here. And then we're looking at a map down on Manhattan. You can see Central Park right here. And areas that are really green are areas that are rich in vegetation. But watch what happens if I now show you heat coming off of the land. You can see that we're going to have higher temperature, hotter temperatures where we don't have that vegetation. So as we build up those cities, it's actually absorbing that heat and creating a heat island. And so how do we solve this problem? Well, one thing would be to plant a lot of trees, but how do we return people to the city center? A lot of people are going around this idea of smart growth. And so we need to create desirable locations in the downtown, walkable neighborhoods, compact building design, sense of place in the city, growth boundaries perhaps around the city, so we force people to stay within those settings. Now there are pros and cons of all of these, but sprawl is definitely having some negative impacts. Now outside the cities, we've also been trying to preserve land. So the National Park Service was instituted, and we have national parks like Yosemite and Yellowstone National Park. We try to protect this area for people into the future. Now if you've ever been into a park, we still have roads there, we still have infrastructure run by the National Park Service. We also have wildlife refuges. So those are administered by the U.S. Fish and Wildlife. So this is ANWR. This is in Alaska. It's a national wildlife refuge. These are set up to protect specific species. In this case, it's the caribou. And then the strictest of constraints are in the wilderness areas, which are administered by all 4 of these entities. Inside a wilderness area, we try to limit roads. The only way you can really get in is walking, riding a horse, or by canoe. And so we don't have mining inside those wilderness areas. And so we're trying to protect these areas so they're not developed into the future. And we're also on a micro scale trying to protect wetlands around cities. This is a forest that's been protected in Poland since the 1300s. So if we put boundaries around that, we can, number one, mitigate it so we don't have development into these valuable areas. We can restore them when they're damaged or remediate them. All of these are very big things that we can do around cities. And so did you learn the following? Could you pause the video to this point and fill in the blanks? Remember, development and urbanization can cause urban sprawl. That pollution could be air pollution, light pollution, and heat pollution. We're trying to conserve our planet, preserving it in national parks, wilderness areas, wildlife refuges, and wetland areas. But the biggest thing is we have to be smart in the growth. We're always going to have development, but we have to make that smart development, and I hope that was helpful. Masih tentang kota ya. Jadi ini hal yang minggu lalu udah kita bicarakan bagaimana populasi kota itu meningkat. Tapi kemarin kita baru bicara populasinya ya. Jadi banyak terjadi urbanisasi ya, pengkotaan termasuk perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu ya. Nah, ini berapa tahun ya? 11 tahun tambah 16 tahun. 27 tahun ya. Ini kan padang tandus ya, sebenarnya di Las Vegas ini. Ya, ada filmnya ya. Dimulai dengan membuat satu, siapa judulnya? Ada filmnya tentang terbangunnya Las Vegas ini ya. Saya lupa. Kemudian hampir sama ya di kota-kota kita juga begitu ya. Kita lihat ini gridnya ya. Ini kas-kas kota Amerika ya. Grid jalannya kelihatan sekali. Nah ini ya. Ada sedikit yang diagonal, tapi rata-rata semuanya grid gitu. Oke, mungkin nanti Anda pelajari juga di arsitektur kota ya, mungkin ada ini. Nah, yang saya ingin perlihatkan sebenarnya penjelasan ini ya. Jadi kita semua aja kita buat. Nah, ini ya.
Jadi lahan itu ya bisa dibagi dua sebenarnya ya. Lahan yang kita nyebutnya lahan budidaya. Ini budidaya. Budidaya itu termasuk pertanian, itu budidaya juga. Kota, industri, permukiman ya, itu lahan budidaya. Dan lahan lindung, itu konservasi. Di kita juga begitu ya. Selalu dibagi dua ya. Dengan tadi ciri-cirinya di konservasi ada, pembangunan ada, tapi sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas ya. Dan untuk membuatnya itu perlu persetujuan yang ketat gitu ya. Saya pernah ikut berjuang ya, mencegah terjadinya pembukaan jalan raya nih dari pantai utara Sumatera Utara, pantai timur Sumatera Utara masuk ke Kutacani. Itu melewati hutan lindung ya, yang sebenarnya sih yang mau dilindungi apa juga kita harusnya juga lihat ya, karena di sana itu hutan lindung namanya, tapi kalau kita benar-benar potret dari atas itu udah botak-botak. Jadi sudah ada penebangan liar gitu ya. Nah itu dicegahnya itu karena kota Kutacani itu ada di Aceh Tenggara, dia di tengah-tengah hutan lindung. Dia sama sekali nggak maju daerah itu, gitu ya. Penghidupannya cuman dari dulu hidup itu karena ada penebangan, ya. Jadi kegiatan penebangan di Aceh itu dulu menghidupkan kota itu. Tapi begitu dilarang, nih kota ini mati. Dia ingin akses, jadi ingin ada jalan langsung gitu ya dari Medan ke sana. Kalau ke sana itu saya 8 jam naik mobil itu, ya. Untuk jarak yang sebenarnya nggak seberapa sih, tapi jalannya tuh lumayan. Ya berangkat pagi sampai sana tengah malam ya. Nah, dicampur istirahat ya. Nah terus itu sampai masyarakat dunia tuh mencegah ya hutan lindung itu diterobos oleh jalan, karena setelah diterobos jalan, kalau di Indonesia udah nggak bisa dicegah lagi, permukiman atau tumbuh di situ dan sebagainya, lalu akses ke hutan itu jadi lebih banyak lagi, bisa nggak terkontrol ya untuk dibabat. Nah itu sebagai kompensasi dibangunin landasan pesawat terbang. Misalnya saya ikut mensurvei itu, jadi bagaimana tempatnya di mana dan sebagainya ya. Jadi dibuatkan, ya. Tapi nggak tertahankan, akhirnya terbangun juga. Mintanya banyak itu, pokoknya kabupaten yang berkembang itu kalau punya lapangan terbang dibuatkan. Pokoknya supaya nggak buat jalan, minta perguruan tinggi dibuatkan. Perguruan tinggi. Jadi kabupaten-kabupaten begini ini kadang-kadang merasa udah maju kalau sudah punya perguruan tinggi, ada fakultas kedokterannya dan fakultas ekonominya gitu. Dua ini gitu ya. Sama lapangan terbang gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertarungan ini ya, dua ini. Development ini ya oleh manusia ya. Jadi LBB itu di sini sebenarnya. Lingkungan binaan berkelanjutan tuh kita bicara yang ini sebenarnya ya. Bagaimana mengendalikan ini. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya nanti kita bicara mengenai lahan kan tadi ya. Lahan ya. Jadi bagaimana lahan itu digunakan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya konversi ya. Jadi ada istilah konversi. Ada nggak yang? Ya, harus diingat bahwa lahan itu segitu-gitunya gitu ya, walaupun dunia itu luas, walaupun bumi itu lebar dan masih banyak lahan yang bisa dibangun, tapi siapa sih yang membangun di
kutub utara, semuanya yang ngumpul di inginnya dekat ya misalnya. Jadi kita boleh bilang lahan itu terbatas. Nah, kalau kita punya lahan apa namanya? alami gitu ya. Ya. Ini berubah jadi pertanian. Kita coba trace dulu ya. Pertanian berubah menjadi jalan untuk jalan ya, jalan raya lah. Lahan untuk jalan raya, untuk transportasi atau transportasi. Ini pertanian berubah untuk permukiman. Kalau kita lihat sekarang juga permukiman ini berubah ke sini. Sering kita lihat ya, permukiman digusur untuk jalan yang lebih banyak, jalan yang lebih panjang. Pertanian digusur, konversi, perubahan ya. Perubahan lahan dari lahan alami ke pertanian. Mungkin nggak sih lahan pertanian jadi alami? Mungkin saja. Cuman ini delay-nya lama sekali. Ya kalau didiamin, kemarin kita sudah lihat ya, bisa alam itu bisa merubah lagi ya, mulai dari semak-semak ini lama-lama jadi belukar, tapi butuh waktu yang lama sekali. Ya. Ini kita lihat ya, apa sih yang mengendalikan ini? Ini ada kerannya gitu yang muter. Ya, perubahan ke sini. Oh, itu ini yang kita dikritikkan banyak ini. Pembakaran hutan untuk pertanian, ya termasuk sawit dan sebagainya itu sebenarnya termasuk lahan budidaya. Ya, bukan yang alami, ya. Nah, ini kita lihat titik-titiknya ini. Perubahan dari pertanian jadi ini. Kemarin kita udah bicara di Jawa, lahan sawah berubah menjadi lahan permukiman. Di sini, ya. Ini apa yang membuat memutar keran ini lebih besar sehingga mengalir ke sini, sehingga menjadi banyak lahan. Ini jadi kita bisa katakan ini keadaan dari lahan ya. Lahannya masih alami, lahan pertanian bertambah tapi juga berkurang gitu. Ya. Pertaniannya bertambah, dari alami ini diambil gitu, tapi berkurang juga karena diambil permukiman, diambil untuk jalan raya ya. Kita punya permukiman juga, berubah juga ini jadi jalan raya, lahan transportasi. Lahan industri di mana? Ya, mungkin ini juga ada nih lahan industri di sini. Industri. Lahannya ya, lahan. Gitu. Lahan industri mungkin nggak jadi lahan pertanian, mungkin, tapi kecil sekali. Boleh kita bilang ini kalau sudah berubah ke sini ya sudah. Ini berubah ke sini sudah. Ini berubah jadi jalan ya susah jadi lahan pertanian gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu siklus yang semua bisa kembali lagi jadi ke sini bisa gitu ya. Ini juga bisa balik ke sini. Tapi pada prinsipnya itu jarang terjadi. Ya. Kita sering kalau Anda ke Korea nanti kan ada tuh ya jalan kayak Pasopati begitu yang di tengah kota. Setelah Korea itu menerapkan mass rapid transit kayak MRT begitu, ya, penggunaan mobil memang jadi berkurang, ya, memungkinkan dibongkar itu kayak Pasopati ini dibongkar. Nah, dulunya itu mereka buat itu di tengah sungai, gitu, tanamin pondasi, tanamin ini terus dibongkar, dikembalikan ke jadi sungai. Itu kasus khusus, ya. Kayaknya di Indonesia masih jauh deh gitu. Kita masih bangun-bangun aja. Tapi kalau di Seoul itu udah, wah ini infrastrukturnya justru dirubuhkan, dikembalikan. Ya. Dan menariknya waktu
itu kan harus dibongkar sampai pondasinya dibongkar. Terus ketemu itu ketemu ada runtuhan kayu, bukan kayu, kerangka kayu dari kapal yang lama-lama gitu ya. Jadi dulu sungai itu pernah dibuat untuk pelayaran zaman dulu gitu. Jadi banyak yang ditemukan akhirnya. Kemudian di preserve ya, itu sekarang jadi sungai kota yang ruang publik yang hidup kalau malam ya, anak-anak muda di sana semua. Oke, nah ini harus Anda lahan permukiman, ini juga biasanya jadi lahan industri gitu ya. Gitu. Nah ini jumlahnya ya segitu-segitu aja. Intinya begitu ya. Jadi kalau permukiman meluas atau lahan yang budidaya itu meluas, yaitu segini, berarti ini berkurang. Nggak mungkin nggak dapat dari lain gitu. Dan kayaknya trennya itu ya nggak mungkin balik ke sini. Ya, walaupun kalau hukum entropi itu mengatakan kalau udah dibangun pun di Seoul itu juga, di Korea juga ada ya, satu kota yang diabaikan, balik lagi jadi hutan. Ya. Di Jepang juga gitu ya, korban kebocoran reaktor nuklir itu hilang, orangnya nggak ada semua ditinggalkan, mobil-mobil dan sebagainya itu kembali jadi belukar lagi dan sebagainya. Jadi balik lagi jadi tidak balik lagi ke alam. Itu mungkin ya, tapi itu kan sedikit sekali. Nah jadi tadi mana ya? Oke, di sini kita lihat ini dua ini ya. Jadi Anda harus lihat development dan conservation ya. Itu dua penggunaan lahan di bumi gitu ya. Kalau loss ini bukan, ini loss maksudnya karena ada bencana dan sebagainya, kemudian dia balik lagi jadi land ya. Tapi ini kecil. Nah, yang menarik itu dari development sebenarnya urbanization. Ya, development terjadi di rural juga terjadi, pertanian. Sebenarnya masih nggak masalah itu di situ. Tapi kalau kita lihat di sini ya, pertanian itu habis untuk industri, jalan raya di perkotaan dan permukiman. Gitu ya. Nah, ini proses mengkota ini yang kemudian menyebabkan bergabung dengan transportation ya. Itu diperkuat, ini saling diperkuat ya. Terutama jalan ya, di negara kita juga begitu. Jadi kenapa harus Anda pahami juga nantinya ya, bahwa kenapa sih kita tidak segera mengadopsi mass rapid transit misalnya, public transport berkembang, kenapa enggak? Karena memang istilahnya rezim mobil. Rezim mobil itu susah untuk dilawan ya. Jadi kalau sudah dia akan, ini nyebutnya rezim teknologi mobil. Jadi kalau rezim mobil sudah ada, di situ ada bengkel, ada pabrik, ada orang bekerja di situ, ada bahan bakar juga, itu semua ada dalam kaitan satu rezim mobil. Mau diganti rezim public transport, pasti selalu istilahnya aktor-aktor di sini itu mempertahankan supaya ini terus berkembang gitu. Jadi kalau macet tambah jalan lah, tambah lagi panjang jalannya ditambah. Tadinya tumpuk 2, sekarang tumpuk 3 gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya tidak semudah di negara lain bisa ya. Contohnya di Jepang ya. Di Jepang itu mobil tidak begitu menguasai ya, padahal dia pengekspor mobil. Ya di negara kita, ya saya cuma bilang ya, lobby-lobby produsen mobilnya itu memang menjaga supaya mobil tetap menjadi moda transportasi utama di Indonesia, gitu. Ya, makanya segala langkah untuk membuat transportasi publik itu biasanya dihalangi, entah itu di DPR, entah itu di mana, itu dihalangi gitu. Oke ya, jadi harus
Anda pahami juga ada istilah rejim ya, rejim teknologi. Rejim teknologi itu kalau satu rejim berkuasa sudah diterapkan, biasanya dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Jadi kalau ada yang mau mengganti misalnya, itu akan sulit sekali. Ya. Oke, tadi bicara urban sprawl ya. Jadi kita lihat ini udah kita bahas ya perubahan. Nah ini menarik, ini di Pocahontas ya, Iowa. Jadi ada rural flight gitu. Jadi berpindahnya masyarakat usia ini khususnya ya. Ya ini kota besarnya ya. Diduga ini pindah ke sini gitu. Di usia-usia ini karena ini usia-usia kerja. Ya jadi migrasi itu memang urbanisasi ya, migrasi ke kota, migrasi ke kota itu memang untuk tujuan mencari nafkah atau penghidupan yang lebih baik, di mana di desa ini ya sulit ya. Ini kaum muda yang memang produktif, mereka lari ke sini. Ini perempuan ya, kita bisa lihat ya bagaimana yang laki-laki, kalau perempuan gini juga ya, pastinya lebih tinggi. Nah ini saya dapati juga di Aceh Tenggara, ya, di Kutacani sana ya. Isinya orang-orang tua dan anak-anak kecil, pemudanya nggak ada. Ya, jadi kota itu, kabupaten itu, Kutacani khususnya itu, hidupnya dari, yang kita lihat dari apa? Banyak kiriman, transfer dari anak-anak muda yang bekerja di Medan, di Jakarta, atau keluar dari Kutacani. Jadi di situ isinya orang-orang tua dan anak-anak kecil, lalu hampir seperti ini posisinya. Kemudian hidupnya itu dari ekonominya, daerah itu hidupnya dari kiriman. Gitu. Ya itu bisa dilihat ya. Ya ini karena ada opportunity tadi. Nah ini ilustrasi sebenarnya ya bagaimana housing density itu kalau kita density-nya rendah, kita perlu, memang density rendah itu juga kita punya lahan yang luas dan sebagainya, tapi kita butuh jaringan jalan yang lebih besar, gitu. Lebih banyak, lebih panjang, ya supaya semua dapat keakses. Gitu. Nah ini kalau 9 itu landed semuanya, ya ini kira-kira jalannya. Tapi kalau kita tingkatkan gitu ya, nah kira-kira ya butuhnya cuma segini, sehingga kita punya space yang dibandingkan tadi ya, yang lebih lebih luas ya. Jadi kota istilahnya itu bisa lebih compact kalau memang penduduk yang sama tapi perkembangannya vertikal. Ini cerita mengenai urban sprawl. Ya, ada yang bisa kasih contoh urban sprawl di Indonesia? Di Bandung, Jakarta? Kejadiannya gimana? Kan kita membangun terus, sama urbanisasi meningkat terus ya. Kalau di Amerika masih agak lebih baik ya. Jadi perluasan kota itu difasilitasi dengan jaringan jalan yang saya kemarin bilang ya. Kalau mereka itu biasanya ya buat dulu jaringan jalannya baru diisi. Kalau kita di negara kita kebalikannya, karena nggak punya uang kita bangun dulu. Nanti kalau udah butuh jalan dibuat jalannya. Ya itu jadi bukan karena kita nggak paham gitu, tapi memang dana nggak punya. Gitu. Nah, kalau di Bandung urban sprawl itu kira-kira begini. Tidak ada pengaturan dari pemerintah yang cukup ketat, sehingga banyak kita lihat ya pengembang perumahan, developer gitu, itu membuat rumah jumlah kecil-kecil, 15 rumah, 10 rumah. Pernah nggak lihat di sekitaran? Bahkan di kota Bandung ini juga banyak ya masih ya, kecil-kecil. Jadi buat kantong-kantong klaster-klaster kecil gitu.
Sering ya lihat ya, kalau Anda apalagi ke kemana ya, ke Semarang gitu, itu banyak sekali klaster-klaster kecil, istilahnya klaster. Satu pintu masuk, ada berapa rumah, ya, mungkin 2 lantai gitu ya, kantong, 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 kantong gitu. Biasanya ini di jalan kecil, dia beli tanah kecil, kemudian di situ. Dan itu menyebar, makin keluar kota gitu. Sekarang di Bandung ini, kalau Anda mau cari perumahan yang klaster-klaster gitu, bisa udah sampai ke dekat Soreang sana. Ya. Nah, apa masalahnya dengan urban sprawl ini? Selain tanah perkotaan ini nggak efektif ya. Jadi luasnya segini untuk penduduk yang jumlahnya X. Di kota lain yang efisien itu luasnya segini aja untuk penduduk yang jumlahnya X ke atas gitu. Karena melebar dia luas, ya, tapi jumlahnya atau density-nya rendah. Kira-kira apa dari menurut Anda? Pengaruhnya dari urban sprawl. Selain lahan yang dibutuhkan luas. Yaitu apa? Nah, urban sprawl kalau di Amerika itu lain lagi, atau di kota-kota besar lain, itu lain anunya. Jadi urban sprawl itu terjadi, pertamanya sejarahnya gini. Kota-kota dulu ya, ini ada rural, ini ada kota gitu ya. Penduduknya datang. Kemudian karena jaringan jalan untuk ke sekitar kotanya itu belum ada atau belum baik, mereka ngumpul di sini dan memadat. Ya, dulu, tapi memadatnya itu ya dengan segala masalahnya gitu ya. Memadat. Dulu itu sudah, kalau kita lihat bangunan-bangunan sudah 4 lantai, sudah ini di tengah kota itu ya. Padat. Tapi begitu jalan raya dibangun, keluar dan sebagainya, maka mulai orang itu, saya daripada lingkungannya di sini terlalu padat, orangnya ya kurang sehat dan sebagainya, dia mulai ke pinggiran. Gitu. Jadi ini urbanisasi nih, gini. Ya, dalam arti sempit ya, imigrasi masuk ke kota. Tapi ada satu gejala setelah di situ memadat dan sebagainya, ada kemudahan jaringan jalan mulai terbentuk, mereka memilih di luar. Kalau di Jakarta orang udah milih di Sentul, ya orang yang punya uang nggak mau tinggal di apartemen, tapi milih di ini. Sehingga kalau kita lihat di Jakarta Pusat misalnya, mungkin jumlah penduduknya sedikit, tengah kotanya itu. Karena tidak diminati sebagai permukiman. Ini juga city-nya kosong nih dari pemukim ya. Dari pemukim semuanya pindah ke sini. Gitu. Ya, karena sekarang jalan raya mudah itu orang mencapai dari luar ke ini. Nah, makin diperkuat lagi ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ada jalan tol dulu, bukan jalan tol pertamanya, Bypass gitu ya. Jalan Bypass gitu ya. Jalan Bypass tuh hampir sama kayak di sini Soekarno Hatta gitu ya. Bypass keliling kota gitu ya. Kemudian setelah itu ada tol, inner city tol ya, yang di dalam. Kemudian udah mulai macet, buat lagi Outer Ring Road gitu ya. Outer Ring Road ya, jadi yang lewat Pondok Indah, mana lagi tuh Kampung Rambutan ya. Sekarang udah membuat di luar lagi, ring yang lebih luar lagi ya, yang itu hubungannya dengan Serpong, Depok, Cinere, gitu ya. Nanti mungkin sampai ke Bekasi gitu ya. Ringnya itu gede banget gitu. Nah itu semua untuk mobil. Nah kalau difasilitasi begitu ya makin orang tuh makin oke lah, saya mau tinggal di mana begitu ya, lebih luar lagi. Jadi ini yang disebut urban sprawl gitu ya.
Kalau di Indonesia masalahnya itu lebih diperparah lagi, karena kita nggak siap dengan infrastrukturnya. Ya, jadi untuk bangun permukiman itu kan perlu listrik, perlu air, perlu tadi jaringan jalan, ya. Terus perlu pengolahan sampah, perlu air bersih tadi sudah, pengolahan air limbah. Ini belum siap. Nah, pemerintah kota bingung, ya, karena urban sprawl, ya, satu bangun sana, kecil-kecil. Dana untuk membangun utilitas kota tadi sangat terbatas kita. Sudah terbatas, nyebar, nggak ngacak kemana-mana gitu. Ada di barat, ada di timur, ada di selatan, ada di utara, semuanya bangun kecil-kecil. Gimana caranya? Itu jadi masalah, makanya air minumnya nggak tertangani. Ya karena gimana? Di kota Bandung pernah ya, ditetapkan bahwa pembangunan perumahan prioritasnya ke arah timur misalnya. Tapi ya cuma di kebijakan, di pelaksanaannya ya banyak ngacak aja sekarang ya. Timur baratnya. Jadi yang mau menyediakan fasilitas umum bingung utilitas. Kebayang saya PDAM misalnya. PDAM itu kan narik pipanya harus ada yang pipa besar ke sana. Ini gimana nih? Pipa besar ke sana yang make baru 100 di sana. Sana juga 100 gitu. Kenapa nggak dikumpulin kalau satu ke sana tapi 1000 kumpul sana, kan lebih mudah, lebih murah. Itu masalah. Ya, jadi urban sprawl itu bukan hanya karena masalah lingkungan, tapi akhirnya juga menimbulkan pelayanan kota yang buruk gitu. Oke, nah kalau apakah mungkin orang pindah lagi keluar dari pusat kota? Mungkin ya biasanya ya. Kalau di Surabaya gitu misalnya, di Jakarta juga ada. Kalau udah usia tertentu tuh pindah jadi keluar kota kan gitu ya. Kalau udah usia pensiun, makanya kayak Malang gitu sebutnya kota pensiun city-nya dari Surabaya gitu. Itu balik ke sana, gitu ya, keluar. Ya, banyak di kota-kota besar dunia juga begitu. Ya, jadi pergerakan ke arah rural lagi. Ya, tapi untuk para pensiun. Nah, ini kita lihat ya, ini kenapa ada hijau ya, kosong lagi gitu. Itu tadi karena memang kualitas di tengah kota itu memburuk, udara segar lebih bisa didapat di yang biru-biru ini. Nah, tapi ini jadi masalah ya, karena meluas. Nah ini bisa kita lihat juga nih. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi sangat mengkontraskan antara kota-kota Eropa. Ya, nih. Kalau Anda sempatkan pernah ke sini dan ke sini gitu ya. Ke sini dan ke sini gitu. Ada Australia nggak? Ada ini ya, juga di sini. Hampir sama ya. Cuman dia, saya nggak tahu nih kenapa ininya, dia juga masih mengandalkan transportasi umum mungkin ya. Nah kalau di sini ini kita bisa lihat ya, mobil Amerika itu sini sayangnya nggak ada dengan Jepang gitu ya. Mobil Amerika itu kan gede-gede ya, nggak hemat bensin gitulah pokoknya, gede-gede ya. Kemudian rumahnya juga besar-besar ya. Ini makanya lihat area per person ya. Nih, kalau mau lihat rumah yang halamannya luas-luas ya, lihat di sini kira-kira kota-kota sini ya. New York itu ya kecil-kecil ya, hampir sama dengan, lebih padat dari Sydney ya. Area per person dari apa ini? Dari kotanya ya. Jadi satu kota berapa jiwa dibagi gitu ya. Nih. Nah, kalau yang sini ini menarik kan? Area per personnya kecil aja ya. Jadi area kota itu dibagi per person, nggak peduli dia numpuk. Misalnya katakanlah 1 kilometer persegi, tapi isinya 1000 gitu. Sama 1000 juga, tapi 10 kilometer persegi. Nah, gitu itu yang di sini-sini. Kalau yang ini ke atas, ya.
lihat pengeluaran bensinnya ya. Nih mobil Amerika memang kota itu lebar, meluas, ya, dan kebayang ini menurut saya di sini bisa kita simpulkan juga sangat mengandalkan mobil. Ini di kita kayaknya menarik kalau kita lihat, jangan-jangan kita juga ada di sini nih, sekitar sinilah gitu ya. Ya, area square meter per personnya juga di sini kira-kira ya gitu. Ini boros gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya polusi biasa ya, urban heat island. Ya, ini kita lihat ini Central Park ya. Selalu yang di tempat yang hijau itu dia tidak terlalu banyak menyerap panas. Ini yang disebut urban heat island ya. Gitu. Yang merah-merah ini gitu ya. Yang menuju ke kuning ini. Kuning ini paling panas itu. Nah, kemudian ini tadi ada konsep smart growth ya. Smart growth itu ya bagaimana kemudian mencegah semuanya tadi ya, harus ke atas, kemudian juga hijau tadi ya yang ini. Nah ini karena ini kita paham bahwa kemudian walkable ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu transportasi itu penyumbang terbesar dari urban heat island, ya, transportasi, ya, yang kita lihat kemarin gitu. Compact building and design, walkable neighborhood. Kalau di kita mana ya walkable-nya? Mungkin di Bandung masih enak gitu ya, tapi udara enak, tapi kurang didukung gitu ya. Dari sini mau ke mana? Mau ke Gedung Sate daerah sana, itu susahnya bukan main. Ya. Maksudnya harus lawan kendaraan, ya trotoarnya kurang baik, kurang lebar, gitu dan sebagainya. Oke, ini tadi preservasi ya, ini sudah dibahas. Oke, ya Mbak masuk ke PowerPoint. Nah, jadi dari latar belakang itu kita perlu paham mengenai tata guna lahan berkelanjutan. Jadi bagaimana pengaturan lahan perkotaan terutama yang berkelanjutan, ya? Bagaimana efisiensi penggunaan lahan kota yang segitu-segitu, jangan cepat-cepat melebar, gitu ya. Tapi dengan teknologi kita bisa ke atas, utilitasnya harus baik, ya, pelayanan kotanya, air bersih dan sebagainya, dan harusnya lebih efisien, karena memang kebayang kalau kita punya luas lahan kota 20 meter persegi kali 20 meter persegi, 20 kilometer kali 20 kilometer misalnya gitu. Ya pipa-pipanya segitu. Tapi kalau kita compactkan dalam bentuk seperempatnya, ya jaringan pipanya untuk apapun itu segitu, ya berkurang gitu. Jadi nanti kita lihat pentingnya intervensi penggunaan teknologi untuk mencegah tadi urban sprawl yang berlebihan, ya. Jadi kalau memang sudah padat sekali baru boleh, tapi ya begitu ya, harus belum, kalau di kita kan belum udah melebar kemana-mana, ya. Generasi Anda mungkin kalau disuruh punya rumah sekarang mencicil KPR bersubsidi gitu ya, itu bisa ada di mana ya, Soreang sana, paling enggak, ya. Mau ke Bandung sini susahnya bukan main, itu jadi masalah, ya. Mungkin cicilannya terjangkau, ngambil rumah di Soreang, tapi ditambah dengan transportasinya, biaya transportasinya, akhirnya pengeluarannya jadi besar. Ya, makanya keterjangkauan perumahan kalau di Indonesia sering dikaitkan dengan berapa biaya rumah dan berapa biaya konsekuensi biaya transportasi yang harus dikeluarkan karena memilih rumah yang jauh.
Ya, ngontrak di mahasiswa, ngontrak di Taman Sari sini, di Balubur atau Pelesiran situ, ya. Mungkin harganya mahal, 1 juta mungkin. Sama ditawarin ngontrak di Kopo. Ada situ di Kopo sana gitu ya. Udah waktunya, biaya transportnya jatuhnya lebih mahal. Gitu. Ya, jadi menghitung keterjangkauan tuh biasanya lihat dari itu. Ya, lihat dari tempat kerja dan lokasi rumah. Nah, kita akan bicara konsep TOD. Ya, kita melihat ini salah satu konsep yang cukup berkelanjutan dalam mengelola lahan. Ada yang tahu TOD? TOD itu apa? Singkatan apa? Transit Oriented Development. Ya. Ini agenda 21 saya lewat ya. Intinya tadi. Nah, sebentar. Sini aja. Ini di Jepang misalnya. Kalau kita lihat ini adalah permukiman-permukiman dan ini komersial-komersialnya. Gitu ya, dikembangkannya begitu. Jadi kita lihat ada simpul-simpulnya ini. Ya. Simpul ini ya ini sebenarnya belum lengkap, ini nyambung ke sana, ini nyambung ke sana ya. Ini gambar apa sih? Ini gambar mass rapid transportation mereka. Ada yang di bawah tanah, ada yang di atas tanah. Dasarnya transportasi publik. Ya. Transportasi publiknya bukan kayak di Bandung ya, Bandung apa? Honda Dago gitu ya, angkutan kota. Enggak, tapi mass rapid itu artinya dalam waktu durasi tertentu dia bisa mengangkut orang memindahkan orang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, contohnya kalau di Jakarta apa kira-kira? Yang tergolong MRT, yang tergolong mass rapid transport. MRT satu ya, walaupun baru sedikit ya. Belum cukup banyak juga sih yang pakai. Terus apa lagi? Yang tergolong busway, ya. Busway itu beda dengan bis kota. Gitu. Kalau bis kota masih sedikit karena apa? Dia kurang diberi kecepatannya kurang. Ya harus macet, ikut lampu merah. Kalau busway kan jalan terus. Jadi dia termasuk yang kapasitasnya rendah. Ya. Dulu pernah di Jakarta mau buat monorail. Tapi kebayang monorail itu isinya sedikit. Ya, pernah naik monorail enggak? Siapa yang pernah? Ada yang pernah nyoba naik monorail? Monorail di Indonesia pertama di mana? Di Taman Mini. Ya, di Taman Mini itu ada monorail ya. Coba, kalau Anda ke mana lagi ya? Kuala Lumpur ada monorail. Kalau Anda ke mana? Sydney ada monorail, ya, cuman di tengah kota sedikit. Jadi dia tidak termasuk mass rapid transportation ya. Karena daya angkutnya sedikit, pelan dia. Ininya lebarnya juga keretanya cuma 2 orang gitu. Satu rel kan dia. Cuman dia di atas gitu. Jadi untuk kota itu bagus. Bersih seolah-olah gitu ya. Beda dengan kereta layang gitu. Oh, kan relnya di atas gede gitu ya. Berat gitu. Tapi di Indonesia mau dicoba di Jakarta kan gagal. Ya, kalau Anda ke Jakarta lihat di Kuningan, di Senayan itu ada tiang-tiangnya gitu. Jadi udah pernah dibangun sampai tiangnya itu. Cuman akhirnya gagal. Gagal karena apa? Karena hitungannya nggak masuk. Ya, nanti yang naik berapa,
investasinya berapa, pengembaliannya berapa, nggak layak secara ekonomi. Itu. Ya. Nah, kemudian apalagi MRT itu ya mulai, walaupun itu baru segmen yang sangat kecil gitu ya. Kalau dibandingkan di kota lain, di kota besar, Jepang atau Singapura aja, mungkin nggak sampai 1% ya gitu ya jaringan itu ya. Ya, jaringannya tuh nggak sampai 1%. Dan itu buatnya lama banget kita ya. Gitu. Nah, kalau di Jepang ini jalur kereta api nih, dan ini adalah daerah-daerah TOD-nya. Gitu. Di kita TOD yang baik memang dibuat seperti kita mau buat kereta cepat Jakarta Bandung, ya. Nanti ada perhentiannya di Walini. Nah, Walini itu menjadi satu cikal bakal TOD yang mulai dari nol. Ya, Walini itu kan kebun teh. Gitu. Ada kampus ITB di sana. Nah, itu mulai dari nol. Artinya bisa ditata. Oke, transit itu artinya apa sih? Transit itu perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain. Ya, nanti Anda banyak merancang fasilitas transit gitu ya. Itu stasiun, itu kan perpindahan dari kereta ke mobil, ke bis, ke taksi, gitu ya, moda transportasi, perpindahan moda transportasi. Bandara itu perpindahan dari pesawat ke taksi, ke kereta, gitu kan. Ada merancang itu jadi satu fasilitas transit istilahnya, ya. Pelabuhan juga fasilitas transit. Nah, kalau di sini, jadi istilah transit itu perpindahan moda di sektor transportasi. Jadi kita bicara transportasi. Jadi kalau kita bicara TOD, Transit Oriented Development, artinya development itu pembangunan. Pengembangan satu kawasan atau pembangunan satu kawasan berorientasi pada transit, perpindahan orang. Nah, yang sedang dikembangkan itu misalnya Bogor, Jakarta. Ya. Ada yang orang Bogor nggak sini? Ada nggak? Atau yang pernah naik KRL Bogor, Jakarta ada nggak? Atau Jakarta, Kerawang gitu ya. Tapi yang nyata benar itu Bogor, Jakarta. Ya. Jadi kalau Anda lihat dulu itu ada stasiun-stasiun kota kecil cuman begini ya, cuman kemudian naik Gojek ke kampung ini, ke kampung itu berhentian. Tapi sekarang di titik-titik stasiun-stasiun kecil itu isinya apartemen ya. Jadi dekat-dekat situ tuh apartemen. Artinya orang mau tinggal jauh gitu di luar kota ya, tapi dekat stasiun. Ini jarak jalan kaki dari rumah ke stasiun, kemudian ke Jakarta, sampai Jakarta itu setengah jam. Sementara yang rumahnya di mana, Pondok Labu, itu untuk ke Gambir itu harus menebus kemacetan jalan raya. Kalau ini kan rel. Nah, transit oriented development intinya adalah suatu konsep perencanaan dan pengendalian pembangunan kota yang bertujuan untuk menciptakan kota yang nyaman dan menghindari terjadinya penjalanan kota atau urban sprawl, ini yang tadi kita. Konsep TOD diperlukan sebagai langkah-langkah untuk meredirect pertumbuhan kota yang eksplosif, jadi yang eksplosif menyebar kemana-mana, kembali ke pusat-pusat kota dengan memperbaiki pola pertumbuhan kota. Jadi kita menciptakan pola kota gitu ya di sekitar stasiun. Ya, sekitar stasiun. Nah, memang ada rumusnya. Jadi di sekitar stasiun itu yang tadi di Tokyo itu warna merah itu fungsi campuran. Di situ ada komersial, ada perkantoran,
Ada orang kalau belanja mau pulang kerja belanja ke situ, ya. Kemudian berjalan dalam jarak jalan kaki ke towernya masing-masing, atau boleh juga naik kendaraan umum lainnya. Kalau di kita istilahnya feeder, kan Anda sering dengar ya feeder-feeder gitu ya. Feeder-feeder itu angkutan yang dari kantong-kantong permukiman ke stasiun MRT misalnya, ini feedernya. Disiapkan itu angkutan umum gitu. Nah, ini yang disebut TOD ya. Jadi kotanya dibuat kompak, pusatnya adalah stasiun, ya. Entah itu stasiun bawah tanah atau stasiun atas, atau persilangan. Ya. Kalau Anda ke Singapura kan udah lihat itu pernah ya, bahwa mereka namanya apa ya, metro mereka itu tumpuknya udah sampai 4 ke bawah gitu. Saya pernah di Sydney itu udah sampai 7. Ya, jadi kalau itu kayak semut aja kalau dipotong gini ya, buat potongan gitu ya, itu orang udah, bahkan ada satu yang saya sendiri pertama ngeri ya naik situ di Bondi itu eskalatornya saya belum pernah naik eskalator sepanjang itu, panjang gitu ya. Itu kalau ngantuk jatuh gelundung kemana gitu. Dan itu lucunya kan ini eskalator naik, di tengahnya itu kan kosong gitu. Tapi itu dipasangin ini rambu-rambu gitu. Kebayang saya pertama dulu itu jadi tantangan untuk orang melosotan di situ ya. Jadi anak-anak muda. Itu tantangan juga kan main licin gitu sampai jauh. Jadi itu dihalang-halangin gitu. Ada ininya. Nah itu kebayang masuknya kemana gitu. Dalam sekali. Ya. Saya nggak tahu MRT di Jakarta akan gimana ya. Kalau ke dalam itu sudah agak telat sih kita. Karena isinya udah banyak tiang pancangnya, udah banyak septic tanknya gitu, tangki septiknya gedung-gedung bertingkat itu kan ngacak semua di situ. Gitu ya. Tentunya kalau membangun MRT ya harus sudah direncana dari awal gitu ya, saya kira ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, sistem transit. Jadi dengan transit massal tadi diharapkan pemanasan global, pemanasan heat island yang sumbangannya daripada transportasi ya, sistem transportasi itu menjadi berkurang karena orang pakai kendaraan umum. Ya, jadi sedikit yang pakai mobil ya. Simpul-simpul perhentian transportasi umum di mana terdapat konsentrasi tempat bekerja, area komersial, tempat tinggal yang dibangun secara berdekatan dengan simpul perhentian. Ya, di Jakarta udah mulai sih. Sekarang kalau janjian di mana di kafe di dekat stasiun MRT Blok M, nyebar situ gitu ya. Nanti orangnya dengan mudah itu janjiannya di situ. Ya, nah, teman saya juga cerita dia mulai berubah. Jadi kalau buat janji itu seharian itu, yuk kita meeting. Meetingnya keluar dari situ aja di Sarinah, keluar di sini, keluar di sana gitu ya. Pokoknya di sekitar MRT nggak pernah keluar dia. Keluar ngopi di sini ngobrol sama temennya, keluar lagi sama rekan bisnisnya dan sebagainya. Gitu. Nah, nggak pakai mobil. Ya. Oke. Nah ini ide yang menarik ya karena kalau di kita mungkin stasiun-stasiun belum begitu ya. Karena kebayang ya, ini memang ada pengaruhnya terhadap harga tanah. Ya, jadi kalau TOD gini karena konsentrasinya di titik transit, maka harga tanah paling mahal ya di sekitar situ. Sekitar stasiun itu mahal, menjauh murah gitu. Kalau sekarang jalan orientasinya, ya, misalnya jalan Sudirman, jalan Dago mahal gitu ya. Tapi kalau TOD lain lagi, ya. Yang mahal sekitar stasiun, karena di situ komersial, di situ semua orang turun di sana. Belanja mau buat pulang, belanja dulu. Habis itu
bawa pulang jalan kaki ke apartemennya. Mau pergi juga gitu, ya. Misalnya sarapan kadang-kadang di stasiunnya dan sebagainya. Ya, nah ini coba Anda amati ya kalau Anda sempat jalan-jalan ke mana kota-kota di Asia aja ya. Kuala Lumpur masih kurang ya. Tapi ya Singapura, kemudian coba Hong Kong, Taipei gitu ya. Itu sudah TOD. Nah, kalau Cina terpengaruh oleh gaya Amerika ya. Jadi pengembangan Cina yang modern itu terpengaruh oleh gaya Amerika. Jadi jalan-jalan yang besar dengan mobil-mobil ya, mengandalkan mobil. Nah, mereka mulai sekarang mencoba untuk merubah. Nih area TOD artinya yang di pusatnya nyaman untuk berjalan kaki, sepeda, mudah dikenali dan diakses, bahkan berpusat pada simpul umum yang nyaman dan baik. Ya, jadi ini pemandangan yang kita lihat di center-center sekitar TOD-nya gitu ya. Nah ini, dengan memperhatikan struktur ruang sebuah area TOD, kita bisa melihat bahwa simpul transportasi umum, simpul transportasi pertemuan di situ, pertemuan macam-macam. Ya, pertemuan itu tidak harus dengan kereta dengan kereta ya, persilangan begitu, tapi kereta dengan kendaraan umum dan sebagainya yang lain ya. Memiliki peran penting dan menjadi orientasi pembangunan. Bukan kapling-kapling area komersial dan jalur linear jalan kendaraan yang menjadi akibat perencanaan pengendalian pembangunan kawasan. Kita baru mungkin 10 tahun lah ya sadar ini dan mulai bergeser. Kalau teman-teman di planologi dulu merancangnya ya jalan kereta itu sebagai nggak dilihat sebagai satu elemen strategis untuk mengarahkan pembangunan, ya. Tapi jalan raya, jalan primer, jalan kolektor primer, kolektor sekunder, jalan itu jalan mobil semua, gitu ya. Nah, mungkin Anda nanti kalau memilih kawasan tempat tinggal harus lihat-lihat juga, ya. Iya, mempertimbangkan tadi ya. Jadi mana sih yang membuat Anda bisa lebih efisien dalam berkegiatan ya. Kalau mau ke area komersial nggak harus jauh, harus naik kendaraan dan sebagainya, tapi cukup berjalan kaki, semuanya ada di situ ya. Saya rasa kota-kota baru akan mulai ke arah sana ya. Jadi area TOD menghubungkan fasilitas komersial. Jadi kita lihat ini persilangan yang berbagai tingkat ini di mana ya? Ini di mana nih? Ini nih, yang ini nih. Ya, jadi Anda bisa lihat tuh kalau misalnya di Jepang gitu ya, setiap kereta datang, yang keluar itu kayak semut, hilang, gitu ya. Dan perpindahan antara kereta api itu persilangannya masuk ke bawah, gitu. Cepat sekali ya. Memang kelihatannya mereka tergesa-gesa, tapi sebenarnya bukan tergesa-gesa ya. Mereka efisien aja karena jadwal keretanya udah pasti. Ya, oh kalau di sini ke sana masih bisa kekejar naik kereta ini. Kalau ke sini masih bisa sempat makan dulu, baru ke sana gitu. Ini di depan stasiun kereta ya. Yang nyebrang tuh bisa sampai segini. Ini ada di Bandung, tapi nggak ada hubungannya dengan TOD gitu. Nih kayak gini nih. Ada untuk kendaraan wisata gitu kalau di Bandung gitu ya. Tujuannya nggak ada hubungannya sama TOD-TOD-an, nggak ada.
Ini kalau bagusnya kan ini ada di mana? Stasiun, ya, stasiun Kota Bandung, turis tuh bisa terpakai itu, nanti taruh di mana gitu dan sebagainya. Jalur sepeda, itu jalur sepeda ya kalau Anda lihat di Belanda itu banyak jalur mobil yang dirubah jadi jalur sepeda, artinya ditutup jalannya. Mobilnya tadinya mobil bisa gini-gini, sekarang mobil melingkar, gitu. Jalan tepi, dalamnya itu jalan mobil semua, jalan sepeda semua dirubah, jadi nyaman. Ya Anda bisa, yang diperhatikan rutenya itu rute sepeda. Dari sini bisa ke sana, ada perhentian yang enak dan sebagainya gitu ya, semuanya. Nah, itu sudah ada TOD-nya. Ya, jadi tidak harus naik jalan kaki, naik sepeda juga. Ya, jadi kalau Anda lihat di Central Station-nya Amsterdam gitu, itu gedung parkir sepedanya keren, keren ya, sekian tingkat dengan sudah ada cara teknologi sendiri untuk menggantung sepeda ya. Saya pernah ke stasiun kereta Rotterdam ya itu ya, Rotterdam. Wah itu bagus itu jalur ininya basement untuk sepeda, gitu ya. Jadi basement untuk sepeda gitu ya di bawah stasiunnya gitu. Apa? Ya itu kayaknya kita perlu belajar nanti ya satu saat itu ya bahwa apa tempat simpan sepeda di stasiun. Ya, satu saat mungkin setelah TOD ini cukup banyak dipakai di Indonesia. Ya, kalau sekarang motor mungkin masih ya. Kalau kita lihat di stasiun-stasiun di Jabodetabek itu ya KRL parkir motor kan. Oh, jadi itu udah sedikit TOD ya tapi masih pakai motor ya. Artinya jaraknya masih jauh. Kalau TOD ya dekat stasiun orang nyaman aja jalan. Ya. Nah, sebenarnya ini bisa diarahkan ya. Nih, jalur pedestrian yang lebar dan nyaman. Ya. Oke, berapa kegiatan budaya bisa terjadi di sana ya. Ini di Harajuku ya mungkin ya. Kalau di Indonesia ada apa tuh kemarin? Apa fashion apa namanya? Yang dari Bogor ke Jakarta itu apa Mbak? Citayam. Citayam itu nama stasiun kan? Ya, nama daerah yang ada stasiunnya dan itu sebenarnya salah satu yang ditargetkan juga untuk TOD. Tapi terbayang ya dengan kemudahan transit begitu dekat ya, sehingga karena nggak ada public space yang nyaman mungkin di Citayamnya gitu ya. Itu mereka cari di Jakarta, keluar dari stasiun aja, pluk, gitu, sekitar situ. Ya. Sebenarnya itu menarik ya untuk dipertanyakan ya. Seharusnya di stasiun Citayam itu aja dibuat nyaman, situasi sana ya dan sebagainya ya. Ya mereka di sana, nggak perlu sampai ke Jakarta. Ya, tapi mungkin belum siap ya di Citayam ini. Nah, jadi ini area TOD-nya, ya itu ini rel kereta apinya gitu ya. Ini area TOD-nya memanjang, menghubungkan ini ya, hunian-hunian. Oke, intinya begitu. Ya, jadi campurannya itu tidak hanya perkantoran dan sebagainya, tapi fasilitas sosial dan umum ya. Ini dekat sekali ya, shrine ini dekat dengan apa? Dengan stasiunnya. Orang bisa keluar, jadi untuk wisata sangat menarik ya. Oke, untuk Jakarta ya kita kira gini, ya. Jadi
mall itu nyebar di mana-mana gitu ya. Mall ini kan titik pusat berkumpul lagi gitu ya, konsentrasi gitu. Dan dicapainya hanya bisa dengan kendaraan roda 4. Kalau di Sydney ya, mall terbesar gitu. Nanti Anda cari mall terbesar di situ itu bawahnya stasiun kereta. Jadi kalau mau ke sana naik kereta aja, kereta gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Ya. Stadion, tapi stadion itu udah beralih sekarang ya. Jadi stadion itu memang ditaruh di luar kota, tapi memang harus ada. Berbeda dengan di Eropa mungkin ya, stadion-stadionnya banyak yang di tengah kota. Tapi kalau di Australia itu sudah di luar kota ya. Memang ada kesempatan misalnya untuk waktu itu Olimpiade. Di Indonesia juga di luar kota. Ya. Kalau dulu saya berkantor di depan Siliwangi sini, setiap Persib main kita harus lihat menang kalah tutup, pagar tutup. Tapi besoknya malamnya itu hancur semua. Ya pot-pot bunga dan sebagainya itu hancur semua. Nah, tapi kalau dan parkir macet ya. Dan kalau ditaruh luar kota ya harus dipikirkan. Jadi memang harus ada stasiun kereta api ke sana. Gitu. Jadi kalau ke Sydney ya, kota Sydney itu kota Olimpiadenya ya, memang ada stasiun khusus ke sana. 3 mil penyebab kemacetan Jakarta, Plaza Semanggi. Sekarang udah sepi sih. Ini dulu ya. Tahun 2010 kebayang. Ya, sekarang Plaza Semanggi itu nggak ada isinya. Ya, yang rame apa Plaza Semanggi? Masih rame. Siapa yang sering ke Jakarta? Lewat Plaza Semanggi naik travel. Jadi sana tuh pusat travel. Ya, akhirnya jadi transit. Transit oriented ya. Jadi kalau harusnya nggak tahu di situ harusnya apa ya, kantor aja. Travel ke Bandung itu semua di situ ngumpul. Lantai dasar tuh penuh. Yang atasnya kosong. Mana ya, toko-tokonya. Mall Ambassador, mall ini ya, oke. Ini jalur sepeda sulit direalisasikan ini. Ya, sepeda sama mobil itu apa? Fasilitas fisik yang diperlukan berbeda ya. Jadi jaringan jalannya, lintasannya dengan mobil gitu. Nah, jadi agak aneh juga kalau di kita itu ya udah pokoknya diambil sebelah kiri buat digambarin sepeda itu kan. Ya. Itu saya juga nggak paham ya kalau di Kota Bandung itu ngelihat bahwa itu banyak yang naik sepeda di situ. Mungkin surveinya hari Sabtu Minggu itu waktu banyak olahragawan itu lewat situ ya, yang lagi olahraga gitu warga itu. Dibuatin jalur sepeda. Tapi hari-hari biasa nggak ada. Ya hari-hari biasa sedikit yang mungkin ada yang sini mahasiswa ke kampus pakai sepeda ya. Tapi dosen ada ya Bu Widi. Bu Widi naik sepeda. Gitu ya. Nah, tapi artinya nggak cukup hanya dengan menyisihkan sebagian untuk sepeda gitu. Ya kalau mau nyaman betul ya sepeda benar-benar kasih jalur sendiri gitu, nggak ngambil jalan mobil ya seperti di Belanda dan sebagainya. Motor dibatasi tindakan relatif Pemprov. Ini banyak yang protes kan motor dibatasi. Tapi kalau di Copenhagen harga pajak mobil itu 150% dari harga jual. Memang orang-orang jadi nggak terpikirkan untuk naik mobil gitu. Ya, kalau di kita dikasih diskon, penghapusan pajak kemarin ini gitu kan. Jadi lobby kita lihat lobby apa istilahnya lobby ya, lobby industri mobil jadi rejim mobil itu di Indonesia cukup kuat. Susah nggak akan itu menurut saya akan agak lama. Ini apalagi nanti mobil listrik gitu. Ya itu
bentuk lain gitu ya. Kayaknya kita lebih ramah, tapi bukan masalah ramahnya, masalah yang lain itu gitu ya. Kenapa nggak public transport sehingga kota itu bisa lebih kompak? Super block development, ya. Ini pengembangan kota itu langsung sekarang super block gitu bentuknya gitu ya. Jadi tidak transit oriented juga. Gitu. Set di sana. Mengandalkan mobil semua nih, mengandalkan kendaraan bermotor. Nah ini usulan-usulan nih. Ya moratorium pembatasan ya. Ditutup izinnya harusnya gitu. Oke. Jadi yang kita bisa lakukan sebenarnya ya ini teman-teman PWK sebenarnya ya. Teman-teman PWK bagaimana nih Kiara Condong misalnya. Sekarang kan banyak ya orang yang rumahnya di sana tuh di Rancaikek, luar kota. Ya. Apa namanya sana Rancaikek lah ya. Naik kereta ke Bandung banyak. Ya, teman saya gitu. Rumah di sana. Ya. Nah, tapi kita belum lihat ya ada perkembangan apa apartemen gitu ya di sekitar situ. Gitu. Jadi harusnya di Rancaikek itu apartemen yang nyaman, kota yang baru di situ ya. Kerjanya di Jakarta juga nggak apa-apa. Ya. Kerjanya di Bandung. Ya. Nah, Meikarta itu kan mau begitu istilahnya. Jadi dia berani membuat kota baru tapi nantinya ya LRT itu mau sampai sana gitu. Walaupun sekarang masih mengandalkan jalan tol ya, tapi kalau jalan tol lewat situ ya sama aja macet gitu. Ya, dia akan baru tumbuh nih kalau sudah ada itu LRT-nya sampai sana. Oke, ini ya ini kita ini ya. Jadi yang nggak ada direncanakan di sini adalah railway-nya, mass rapid transit-nya nggak direncanakan. Pokoknya ada lahan murah di sana, deket tol gitu. Kita buka pintu tol. Di sini ada di Sumarekon, ya itu juga gitu kan, gitu. Oke, ini saya lewat aja. Ya, ini contoh di Jepang ya, bagaimana ini harus bekerja sama. Jadi antara kan kalau di luar negeri kita pakai satu pas kita bisa naik apa-apa aja, ya kecuali Shinkansen tiketnya sendiri karena harganya mahal. Tapi kalau yang lain operatornya apapun kita naik bisa. Itu. Nah, dan jaringannya memang tersambung gitu. Jadwalnya juga tersambung gitu ya. Jadi kerjasama di situ perlu supaya TOD-nya jalan. Termasuk dengan bis gitu ya. Jadi transit itu bukan berarti railway aja tapi bis. Bis itu untuk jarak yang lebih dekat. Railway itu untuk jarak yang lebih jauh gitu. Ya. Oke, ini mungkin udah. Singapura dulu begini loh. Ya, kemudian dulu kumuh gini. Ya, tapi ini ingat ini negara kecil. Memang harusnya bisa diterapkan untuk karena kita bilang Singapura itu negara kecil, ngurusnya orangnya sedikit. Kalau kita kan negara besar ya. Tapi tetap Singapura itu kan kota. Bandung juga kota. Jadi harusnya konsep di Singapura bisa diterapkan di kota aja, kota Bandung gitu. Jangan sampai ke yang kecil-kecil masih nggak usah. Magelang dan sebagainya itu masih kota kecil, biarin aja. Pendekatannya beda. Tapi untuk kota Bandung harusnya bisa menerapkan ini. Jadi ini yang sebenarnya kita arahkan juga ya. Jadi kemarin kalau di Bandung di Singapura itu kan
80% keluarga yang ada di Singapura itu tinggal di public housing. Jadi tanah itu sudah dikuasai 80% itu, kemudian memang ada komersilnya. Yang beli komersil orang Indonesia yang kaya-kaya gitu. Punya apartemen di sana gitu ya. Tapi warga Singapura banyak kan itu tinggal di 80%-nya tinggal di public housing. Public housing apa? Public housing itu tidak untuk dimiliki, tidak untuk diwariskan. Intinya ya. Tanahnya tidak perlu beli tanah, Anda cukup nyicil untuk menggunakannya selama 100 tahun boleh. Jadi kalau udah meninggal masih boleh digunakan gitu. Tapi tidak untuk diwariskan, setelah itu selesai. Dan kalau dijual tidak boleh jual gitu. Jual ke tetangga nggak bisa. Jual balik lagi ke SDB-nya, Housing Development Board-nya. Dia mengontrol harga. Kalau di kita kan enggak. Lahan yang tadi ini, lahan yang terbatas ini, di kota apalagi, jadi ajang spekulasi. Ya. Oh, kita beli tanah nanti jual lagi gitu ya. Ya, tapi kalau yang benar sebenarnya kalau kita udah seperti Indonesia dengan penduduk besar, tanah itu tidak boleh atau dibatasi untuk dijadikan ajang komoditas ya yang diperdagangkan gitu. Tapi sebagai barang sosial gitu. Ya, yang pakai yang butuh gitu ya. Nah, kebayang kalau di Singapura misalnya di kita di tiap kecamatan ada public housing yang cukup besar ya. Ada rusunawanya, ada yang bayarnya cuman katakanlah 500.000 per bulan atau lebih kecil lagi, tapi ada juga yang bayarnya 2 juta, 3 juta nggak apa-apa. Gitu. Tapi fasilitasnya bagus dan sebagainya. Tapi di tengah kota kebayang. Saya masih milih tinggal di tengah kota bayar 2 juta gitu daripada tinggal di sana di Soreang rumah sendiri terus harus ke sini dan sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, ini penting ya ke depan Anda nanti ikut mewujudkan satu TOD, Anda paham TOD nanti belajar lagi merancang dalam area TOD itu kayak apa sih prinsipnya gitu ya. Oh, dia harus berkepadatan tinggi. Jadi arsitek-arsitek sekarang, ya, zaman-zaman Anda ini, jangan mikir proyek Anda mungkin 1, 2 gitu ya. Dan itu yang di rural gitu ya. Dan itu akan sedikit gitu ya. Lahannya luas, permainan ruangnya, pengalaman ruangnya bukan main gitu. Tapi sebagian besar, karena masalahnya sebagian besar ada di kota, maka yang Anda harus kuasai gitu ya, merancang permukiman di kepadatan tinggi, entah itu kantor, entah itu komersial, entah itu perumahan, tapi berkepadatan tinggi. Ya, Anda harus nanti mulai mikirkan high rise gitu ya, teknologi membangun juga harus Anda kuasai ya. Oh, kalau bertingkat tuh gimana? Compact tadi ya, fungsi campuran gitu. Ya, kalau sekarang tugas tingkat 2 masih gardu pemandangan untuk melihat sesuatu atau apalah gitu ya. Tapi nanti di era Anda itu tetap akan ada ya. Tapi isu utamanya itu banyak di kota. Itu ya. Isu utamanya banyak di kota. Berkepadatan tinggi itu seperti apa sih? Anak saya pelukis. Saya kagum sama lukisannya, gede-gede. 2 meter sekali ngelukis itu minimal 2 meter ya. 2 meter kali 1,2 gitu, gede-gede gitu ya. Dulu rumah saya itu langsung penuh dengan sekian lukisan penuh, semua udah penuh gitu. Bagus-bagus, tapi yang mau beli mikir juga. Ya, mau naruh di mana sekarang itu. Jadi sekarang itu kalau kita lihat ya di kepadatan tinggi nanti itu semua juga akan lebih harus sadar dengan
lukisannya yang kecil-kecil, kita butuh apartemen tuh kecil-kecil jadi yang bagus gitu ya gitu. Kalau yang gede-gede malah susah gitu. Ya, kebayang nanti itu akan semacam itu ya. Jadi furniture gitu. Kalau Anda nanti bergerak di furniture juga ya, ke depan itu furniture yang compact ya. Yang compact-compact memang untuk hunian yang berkepadatan tinggi gitu ya. Jadi itu satu. Kedua, Anda harus pahami juga ya tadi masalah lain TOD tadi ya, masalah concern terhadap pemanfaatan lahan gitu. Ya, jadi kalau bisa gitu, misalnya rumah KPR itu enggak satu lantai gitu ya. Dikenalkannya udah 2 lantai. Jadi lahannya lebih padat lagi gitu ya. Itu salah satu cara supaya enggak urban sprawl tadi. Ya. Biasanya nanti Anda enggak sadar itu bahwa Anda ikut urban sprawl gitu ya. Datang, saya punya tanah ini 2000 meter di daerah sana gitu. Bisa dibuatnya, oh ada rancang aja. Plot gitu ya. Itu urban sprawl cara Anda gitu. Tiba-tiba ada di sana. Enggak ada air minumnya. Air minumnya ngebor sendiri. Sampahnya nggak ada yang ngangkut. Bingung kan gitu. Transportasinya nggak jelas, harus buka jalan dan sebagainya. Gitu. Nah gitu. Jadi ya Anda harus sadar aja gitu ya. Jangan ikut terlibat di situ akhirnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mengenai lahan, ya. Nah, kalau Anda kenal namanya real estate ya, sebenarnya bisnisnya tanah. Jadi kompleks di sini. Bisnisnya tanah ya, mereka itu tidak jual, mereka sebenarnya menjual tanah gitu. Jadi membebaskan tanah misalnya 50.000 per meter persegi, nanti jualnya 500.000 per meter persegi gitu. 10 kali. Ya. Dari bangunannya, bukan dari bangunannya, sering kita mikirkan orang jual dari bangunannya. Ya, menjual bangunannya, ini nanti ditambahin 10. Itu asal nggak rugi aja buat mereka. Bangunin ya segitu. Tapi yang ini adalah lahannya. Yang diperdagangkan lahannya. Jadi sering itu kalau istilah dari di lahan perkotaan itu kan sering harga digoreng. Itu harga lahan maksudnya. Ya, oh harga di sini. Oh ini sekarang daerah sini harganya 300 gitu. Ya. Cukup aja 5 orang yang gosip gitu, yang mau beli kepercaya gitu. Oh ya udah, beli ditawarin 300 padahal sebenarnya baru kemarin itu dilepas enggak segitu gitu ya. Jadi itu harga yang begitu dimainkan. Nah, ya itu juga Anda harus hati-hati. Makanya sering ada booming ya. Booming itu. Harga tuh gini, tiba-tiba sebenarnya enggak segitu tuh ambruk. Harga tuh pecah, plus gitu ya. Bolanya pecah booming ini. Jadi harga tuh digoreng naik, menjauhi dari realitas, tapi akhirnya jenuh, nggak ada yang beli, karena udah terlalu tinggi, balik lagi di situ. Ya, jadi pasar perumahan itu sering naik turun gini harganya. Goreng, goreng gitu. Ya, oke. Nah, untuk sesi kota ini, ya, besok kita akan masuk ke arsitektur, ya, arsitektur lebih ke bangunannya. Saya ingin Anda nonton satu film nanti di mana namanya Mbak, Teams, di Teams, karena nggak cukup di sini. Ya. Saya ingin Anda minimal bertiga lah gitu ya, 2 atau 3 orang melihat itu, saling
2-4 orang. Kemudian membahasnya isinya apa sih? Terus masing-masing membuat satu pendapat atau berdasarkan itu Anda punya kasus misalnya di Indonesia juga Anda tulis saja, nggak usah merangkum filmnya, enggak. Ya, tapi film itu menjadi pencetus. Anda tulis kasus itu tentang the future of cities ya. Jadi masa depan kota-kota. Kota masa depan, future cities. Gitu ya. Kota masa depan. Itu ada di Cina, ada di macam-macam lah ya. Ada filmnya itu. Nah, nanti Anda buat satu halaman saja. Jadi saya nggak mau Anda merangkum filmnya tentang ini, cerita tentang ini, nggak usah. Tapi dari situ Anda punya gagasan apa. Misalnya boleh di Kota Bandung ini akan begini-begini ini ya, itu kok relevan dengan kota boleh gitu ya. Ya. Nah, nanti saya tadi mau ngupload nggak bisa, jadi beri waktu saya nanti malam saya upload ke Teams, kemudian Anda bisa tonton, kemudian masukkan minggu depan 1 lembar, ya, 4 tulisan aja, ya, mungkin 4-5 alinea itu, ya, 4-5 alinea atau 6 alinea, tapi cerita tentang satu yang mirip-mirip itulah, bebas, ya, isinya tentang kota, tapi kota yang berkelanjutan, ya. Baik itu tanahnya, baik itu apa lagi, ya. Nanti Anda ini bebas ya. Oke. Nanti yang bagus buat nambah-nambah nilai. Sama nilai yang jeblok. Nilai jeblok di UTS kemarin. Oke, ya. Jadi kita punya nilai agak lebih banyak, lebih variatif. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Sedangkan kita pastinya sebagai penduduk pasti menambahkan kota yang baik itu. Tapi karena kotanya itu juga ada dan kadang-kadang segala sesuatu tuh kebijakannya itu kita kembali kepada pemilik modal. Nah, kira-kira apakah konsep ini itu bisa memberikan keuntungan kepada para pemilik modal? Karena ketika orang-orang yang di atas ini, para konglomerat itu nggak merasa diuntungkan, maka pada akhirnya orang-orang yang mungkin sebagai arsitek atau sebagai yang misalnya yang membangun itu kan pasti ngikutin yang punya modal gitu Pak. Jadi kira-kira gimana caranya buat meyakinkan bahwasannya konsep COD ini itu memberikan keuntungan pada pemilik modal? Iya, kalau pemilik modal itu memang ikut baunya uang kemana gitu ya. Dia ke kiri ya ke sana gitu ya. Saya pernah datengin wawancara untuk Real Estate Indonesia di Kupang. Di Kupang ya. Timur. Ya Nusa Tenggara Timur. Ibu kota. Saya mau survei lihat lokasi di sini pada nggak pembangunan barunya apa. Nggak ada dong. Jadi di kota Kupang dan situ udah nggak ada. Kalau di sini Pak, untungnya sedikit Pak. Jadi dia nyebrang ke Flores. Jadi developer itu pada bangun di Flores. Jadi mereka punya survei gitu ya. Kalau bangun di sini, modalnya ditanam di sini itu susah jualnya, masyarakatnya daya belinya masih rendah, yang penawarannya banyak misalnya gitu. Jadi milih di tempat lain. Misalnya Jatim, nggak ada yang membangun di Surabaya sama bangun rumah ya. Surabaya sama Sidoarjo udah nggak ada. Tanah udah mahal dan sebagainya. Mereka Banyuwangi, Jember gitu ya, jauh-jauh gitu. Nah, memang ngikutin uang. Nah, tapi ide TOD itu harus ada peran regulatornya, pemerintah. Jadi pemerintah punya kebijakan yang membuat TOD-nya ini kondusif untuk dikembangkan. Jadi melalui mekanisme perizinan dan teman-teman PWK itu perencanaan tata ruangnya. Kan semua harus menginduk tata ruang kan. Ya, jadi sekitar TOD harus apa nih stasiunnya di sini dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya.
sebenarnya peran pemerintah sih kalau saya bilang. Jadi harus mulai dari situ. Ya, kalau yang tadi saya bilang ya ngikut di mana untung terbesar itu gitu. Tapi saya bukan mengatakan itu salah ya. Ya namanya investor begitu. Suruh mikir kebalik ya bukan investor gitu. Ya kan? Jadi donatur. Investor gitu, dan kita sampai sekarang tumbuh ya karena ada investor juga. Cuman bagaimana mereka ini harus diarahkan gitu aja. Ya. Kalau nggak ada diarahkan tuh kayak semuanya, oh nggak ada aturan nih, bermain bebas gitu. Ya, tapi kalau diatur misalnya di sini bolehnya bangunan ini, gitu. Ya ikut gitu ya ikut ya. Yang penting itu kan kalau nggak ada yang ngatur tuh loh, yang sana boleh, yang sini nggak boleh gitu ya, itu nggak bisa gitu, jadi nggak bagus. Ya, itu sama regulasi di sini. Artinya ya yang memastikan apa fasilitas umum, kebanyakan tadi kita bicara TOD itu railway misalnya, mass rapid itu kan pemerintah, fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah itu ya. Nah yang menarik itu sebenarnya, dan itu bisa oleh swasta juga ya, maksudnya tugas pemerintah tapi dibangunkan dengan bekerja sama dengan swasta. Kayak koridor mana Jakarta Bandung itu kereta cepat itu terus sampai Surabaya loh. Lewat Bandung ya, bukan lewat bawah. Jadi kereta cepatnya itu lewat bawah. Jogja sana terus ke Bandung. Nah, karena kalau cuma sampai Bandung baru ngegas sedikit udah harus ngerem. Kalau nggak salah itu cuman kecepatan tertingginya itu 10 menit aja. Jadi mulai kecepatan ngerem lagi gitu ya. Karena harus berhenti di Walini, berhenti di Bandung gitu. Jadi nggak cepat-cepat amat. Nah gitu. Jadi itu dikerjakan oleh swasta. Menurut saya itu nggak apa-apa ya. Jadi itu yang dinamakan kerjasama pemerintah dan swasta. Ya. Nah, untungnya apa? Misalnya gini, untungnya itu kan PT KAI ya, salah satunya kerjasama sama Cina. Itu bisnis to B2B, bisnis to bisnis, jadi nggak sama pemerintah. Sebenarnya bisnis sama bisnis murni private. Gitu. Tapi harusnya yang harus dilakukan sebenarnya supaya, karena MRT itu kereta cepat itu perhitungannya nggak balik modal, ya, kecuali dia memanfaatkan pengembangan di titik-titik simpul. Nah, Walini, tanah itu harus dikuasai. Ya, dia dari tanah di sana itu kan tanahnya naik langsung, tapi itu lepas. Makanya kemarin itu kan Pak Jokowi marah-marah itu karena ke KAI dilepas ini. Jadi yang punya udah penguasaan tanah oleh pihak lain gitu. Jadi dia nggak dapat untungnya. Harusnya dikelola, bukan hanya ngelola penumpangnya, tapi ngelola tanah di sekitar titik perhentian ya, TOD-nya. Ya jadi nanti bisnis itu harus Anda pelajari ya. Kalau Anda tertarik itu bisa belajar mengenai real estate mungkin ya. Jadi real estate itu tidak hanya satu kawasan perumahan aja, itu bisa di sekitar TOD itu lain lagi aturannya gitu. Ya, kita begini, kita buka pintu, jangan biarkan orang lewat itu, orang bebas aja ya, kita kuasai dulu gitu. Nah di situ baru dapat hitung-hitungannya jadi impas gitu lah, atau untung gitu ya. Seperti itu ya. Dan itu pemerintah yang harus ada regulasinya. Oke, baik ya. Tapi ujung-ujungnya kembali ya, kita lihat kota-kota banyak yang bagus, sustainable dan sebagainya. Untuk tantangan untuk orang Indonesia kembali tantangannya adalah untuk sampai punya kota yang bagus kayak gitu,
terkoordinir kayak gitu, terintegrasi kayak gitu, itu perlu kerjasama yang bukan main. Dari seluruh rakyatnya. Kerjasama. Dari hal yang simpel. Tidak merusak barang publik, mau bayar, ikut merawat, tidak coret-coret, buang sampah gitu ya. Yang baik gitu ya. Nah itu perlu kerjasama masyarakat. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu ngelihat, oh itu bagus ya, oh, kita bisa gitu. Tapi prasyarat dasarnya, yaitu kerjasama antar warganya itu masih belum ada. Jadi susah kita mengelola itu, gitu ya. Harus ada perubahan dulu. Mungkin kalau saya bilang ya, mungkin di generasi Anda lah, gitu ya. Atau generasi setelah Anda baru bisa. Ya kalau di generasi saya kerjasama itu enggak, kita masih sangat terkotak-kotak gitu. Ya, jadi perlu kerjasama yang kompak antara seluruh warga. Gitu. Karena kota itu urusannya satu yang besar, yang lebih kompleks. Ya kita ngelola kampus saja masih berantem, masa ngelola kota aja gitu. Oke, baik, terima kasih.